belum bergabung ini bisa segera bergabung. Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mbak Putri, terima kasih ya pada kesempatan hari ini bergabung kembali bersama kita semuanya dalam rangka dosen praktisi masuk kampus. Sekali lagi ini sebagai amanah dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya teman-teman semuanya. Oke, nah di pekan lalu kita sudah juga banyak berbincang dengan Mbak Putri banyak hal. Kemarin saya sampaikan juga saya sebenarnya masih punya pertanyaan loh, tapi saya keep deh untuk nanti yang hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman ini juga apa yang kemarin belum berkesempatan untuk berdialog, untuk sharing dengan Mbak Putri pada kesempatan pagi hari ini nanti bisa dilanjutkan sharingnya ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga silahkan nanti dilanjutkan. Nah, tentu di sesi yang kedua ini kita masih akan mendengarkan nih ya pengalaman-pengalaman Mbak Putri khususnya di dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan itu seperti apa. Tentu dinamikanya luar biasa ya. Karena yang namanya pelanggan ini kan orang ya, bukan barang mati sehingga kalau benda mati itu kan mau diapa-apakan manut. Nah, kalau orang ini kan tidak bisa ya. Dia punya punya mulut, dia punya tangan untuk menggerakkan apa namanya eh sosial media dengan chatting dan sebagainya sehingga ini tentu saja perlu ada pengelolaan begitu dari pihak yang memberikan layanan dalam hal ini adalah dari pihak Mbak Putri seperti itu sebagai pelaku usaha. Nah, baik Mbak Putri juga teman-teman semuanya untuk mengawali kegiatan praktisi ini, mari kita awali dulu dengan berdoa ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Cukup? Ya. Baik, teman-teman semua, tolong diupayakan kalian bisa on cam ya. Sekali lagi kita di perkuliahan kita juga sebisa mungkin ada saat-saat yang kita memang bisa on cam sehingga kalian silahkan bisa membuka kamera kalian ya dalam mengikuti kegiatan praktisi di kelas kita hari ini. Dan nanti sebagai informasi kepada teman-teman setelah Mbak Putri menyampaikan beberapa informasi sharing pengalamannya kepada kita semuanya, seperti pekan lalu kita akan menyambungnya juga dengan sesi tanya jawab ya. Kemudian juga nanti di akhir sesi kita akan melaksanakan foto bersama. Jadi silahkan nanti semuanya bersiap, sudah dikasih tahu sejak awal sehingga bisa persiapan sejak sekarang. Siapkan juga pertanyaan kalau ada yang ingin tanya. Siapkan juga kalau hal-hal yang ingin disaringkan itu seperti apa. Oke, baik. Untuk menghemat waktu juga barangkali karena Mbak Putri ini agendanya sudah padat merayap, nanti sudah akan ada undangan juga, biar semuanya juga berjalan lancar ya, baik kegiatan Mbak Putri maupun kegiatan kita dan teman-teman semuanya, karena barangkali nanti setelah ini ada jadwal kuliah yang lain, ya ada tugas-tugas yang harus teman-teman tunaikan karena ini sudah pertemuan terakhir perkuliahan ini Mbak Putri. Jadi sudah masuk pekan ke-16 sehingga sampai hari Jumat besok ini ya, pekan ke-16. Mulai Senin itu minggu tenang, setelahnya ujian akhir semester. Jadi teman-teman ini sudah di penghujung semester ya pada semester kali ini. Nanti mulai akhir Januari sudah memasuki semester baru. Sehingga biasanya kalau akhir semester itu kan tagihan tugas luar biasa tuh. Menumpuk ya, Bu. Biasanya seperti itu. Oke, meski demikian tetap semangat ya teman-teman semuanya. Ya, pasti ada masanya ya. Ada masanya teman-teman kapan memang sedang banyak-banyaknya, mungkin ada kalanya teman-teman agak longgar dan sebagainya ya dinikmati saja. Memang harus dinikmati seperti itu. Oke, baik untuk selanjutnya kami persilahkan Mbak Putri jika nanti akan share screen atau dibantu oleh Mas Fajar ini. Iya, kemarin sudah kirim materi. Oh, Pak Fajar, oke. Sudah siap ya Pak Fajar ya? Sampun, siap. Oke, minta tolong Pak Fajar. Oke, Bu, izin share screen.
Sampun terlihat di monitor, Bapak? Ibu? Baru proses ya, sudah. Oke. Monggo Iya, Mbak Put, disilahkan. iya. Mas Fajar ini di slide-nya Heeh. ditampilkan mungkin ya? Belum kelihatan, saya masih. Di show Mas Nah, Nah. oke, Oke. oke. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Mbak Putri. Oke, kita ketemu lagi ya sama saya, Mary Ciputri, founder dari Geblek Pari Nanggulan. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa hal mengenai terkait pelayanan yang ada di Geblek Pari Nanggulan, bagaimana kami melayani dengan versi sederhana kami. Nah, untuk yang saat ini nanti kita bicara dari segala sesuatu yang ada di Geblek Pari, tentang pelayanan, tentang tempat dan segala macam, apa sih kendala yang kami hadapi, apa sih tantangan yang kami hadapi untuk menjalankan usaha ini. Tentunya setiap hal usaha ataupun pekerjaan atau apapun itu tidak pernah terlepas dari kendala dan tantangan. Nah, di sini saya akan sharing mengupas ya tentang kendala dan tantangan yang kami hadapi dalam usaha kami. Oke, kita lihat dulu. Oke, next Pak Fajar. Nah, teman-teman dalam menuju suatu pelayanan yang prima, menuju suatu pelayanan yang baik untuk customer, itu tetap harus ada yang namanya proses yang dilewati. Tetap kita mengalami suatu masalah atau kendala. Nah, di awal kami mendirikan usaha ini, tentunya kendala secara tampak di depan itu sudah terlihat sebenarnya. Dan itu sudah kami ketahui dari awal. Sehingga kendala yang kami alami ini kami kemas bagaimana caranya supaya kendala ini menjadi nilai lebih bagi kami. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat, kendalanya adalah yang pertama, jauh dari pusat kota. Suatu usaha pada umumnya memang lebih gampang gitu ya, kalau jarak dari kota atau tempat yang sering didatangi oleh banyak orang itu dekat gitu. Nah, kendala yang kami hadapi di awal membuat usaha ini adalah sudah terlihat jelas bahwa ini jauh dari pusat kota. Biasanya para wisatawan gitu ya, para pelancong yang datang ke Jogja itu pasti akan datang ke pusat kota, yaitu di daerah Malioboro gitu ya. Bagaimana mereka menjalani kegiatan wisata di sana. Nah, biasanya dari tempat-tempat itu akan mencari apa sih tempat-tempat wisata atau kuliner yang dekat dari situ gitu. Nah, ini suatu hal yang baru bagi kami waktu itu, bagaimana jarak tempuh dari pusat kota yang dimana para pelancong atau wisatawan ini datang, mereka masih bisa meluangkan waktu atau betul-betul untuk backlist kegiatan mereka untuk jalan-jalan itu bisa dimasukkan gitu tempat kami ini. Itu tantangannya atau kendalanya, jauh dari pusat kota. Kemudian lokasi yang masuk ke dalam perkampungan. Waktu kami mendirikan usaha di 2017, lokasi yang masuk ke dalam kampung itu tidak familiar. Jadi masih sangat sangat awam gitu, orang mau masuk ke tempat usaha dengan melewati perkampungan-perkampungan gitu. Nah, kondisi di warung kami itu adalah melewati jalan-jalan yang di kampung gitu ya. Dan ini juga suatu kendala bagi kami. Jauh dari jalan raya, karena tempat kami itu dari jalan besar, dari jalan utama itu sekitar 800 sampai 1 kilometer. Nah, ini juga merupakan tantangan atau kendala bagi kami. Bagaimana kami bisa mengemas itu dalam promosi kami supaya pengunjung atau wisatawan atau pelancong ini rela datang untuk mendapatkan sesuatu nilai lebih dari Geblek Pari Nanggulan. Oke, lanjut Pak Fajar. Nah,
Kemudian kendala yang lain masih ada selain itu, teman-teman. Jadi yang lain adalah belum menjadi tujuan destinasi wisata kuliner. Nah, kalau sekarang teman-teman melihat atau membaca atau mengikuti perkembangan media sosial di daerah Nanggulan Kulon Progo itu sudah menjadi destinasi wisata kuliner, dan ini kebetulan memang sudah dinaungi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, yang memang ini menjadi salah satu magnet daya tarik bagi wisatawan, khususnya untuk ke Kulon Progo bagian barat ini ya. Jadi waktu itu tempat kami ini salah satu atau satu-satunya kuliner yang kami ciptakan di daerah Peronosutan ini, yang jangankan menjadi tujuan destinasi wisata kuliner, menjadi suatu usaha warung makan yang bertema alam itu pun baru satu-satunya gitu. Jadi ini kendala yang sangat luar biasa gitu bagi kami waktu itu. Kemudian SDM yang belum mendukung. Ketika kita memulai usaha, mungkin dengan usaha-usaha yang ada di kota yang menggunakan karyawan yang mungkin sudah bersertifikasi, atau mungkin yang sekolah-sekolah yang memang diciptakan untuk menjadi suatu tenaga kerja yang memang di bidang jasa kuliner, itu mungkin akan lebih mudah gitu teman-teman. Tapi SDM yang belum mendukung itu adalah bagaimana kami meng-hire atau meng-create SDM lokal, yang dimana itu adalah ibu-ibu rumah tangga, mungkin yang dulunya bekerja di pertanian, bisa bekerja di jasa kuliner ini yang berkaitan dengan pariwisata. Yang itu juga tidak mudah kendalanya. Oke, next Pak Fajar. Nah, kemudian dari kendala-kendala itu tadi, kami membuat atau terbentuklah suatu tantangan. Bagaimana kami bisa menghandle semua kendala-kendala yang sudah kami ketahui di awal tadi. Jadi ketika memulai usaha ini untuk memberikan pelayanan yang baik kepada customer, sementara kendala-kendala yang tadi saya sebutkan di awal itu kami sudah mengetahui bagaimana tantangannya. Nah, beberapa tantangan yang kami hadapi di depan seiring dengan berjalannya usaha adalah pertama promosi. Promosi ini tidaklah mudah ya, karena promosi dari mulut ke mulut itu mesti harus punya banyak koneksi. Kemudian ketika kita promosi dengan gencar melalui pihak lain, itu juga butuh biaya yang tidak sedikit gitu ya. Kemudian tantangannya warung ini atau usaha yang kami dirikan ini punya kekhasan apa? Apa istimewanya Geblek Pari sehingga orang itu mau datang jauh-jauh untuk berkunjung ke tempat kami? Apa sih yang dibuat oleh Geblek Pari gitu? Itu tantangan bagi kami waktu itu. Kemudian tantangan yang ketiga adalah bagaimana suplai bahan bakunya. Ketika kita mau membuka suatu usaha supaya kita memberikan pelayanan yang baik pada customer, suplai bahan bakunya bagaimana? Jangan sampai dengan ada warung tapi suplainya tidak bisa secara terus-menerus, atau mungkin suplainya ini sangat tinggi harganya, atau bagaimana gitu lah. Ini tantangan bagi kami. Bagaimana mendirikan sebuah usaha di tempat yang notabene orang belum berpikir bahwa di situ akan menjadi suatu nilai ekonomi yang lumayan berkembang sampai saat ini. Oke, next Pak Fajar. Nah, tantangan dari SDM sendiri, kemudian bagaimana kami menjaga kealamian. Di tempat yang masih sangat alami dengan potensi alam yang luar biasa, tantangan kami adalah menjaga kealamian. Jangan sampai dengan keegoisan kami atau mungkin dengan dorongan dari berbagai pihak, kemudian tempat yang alami tadi itu kami bentuk menjadi sesuatu yang konsepnya berbeda. Itu juga tantangan loh teman-teman dalam sebuah usaha, dalam sebuah untuk memberikan pelayanan kepada customer. Menjaga kealamian itu juga suatu tantangan. Ketika kita tidak
kuat dalam apa namanya prinsip menjaga ekosistem supaya alam ini tetap utuh, itu juga bisa berubah nanti pola pikir kita dalam berusaha. Kemudian misalnya ada masukan dari kanan kiri, misalnya Mbak, ini apa namanya dikasih jalannya di ini dong, di beton atau apa, atau mungkin biar bersih gitu. Padahal konsep dari Geblek Pari sendiri adalah deso, yang mana vibe dari ambience dari deso itu kami pertahankan, itu juga bisa beralih gitu. Jadi menjaga kealamian ini juga suatu tantangan. Bagaimana hati kami ini bisa tetap apa namanya punya keyakinan bahwa alami ini harus dipertahankan gitu ya. Kemudian bersinergi secara dinamis. Bersinergi secara dinamis ini juga tantangannya tidak mudah ya teman-teman, karena untuk memberikan pelayanan kepada orang lain, kita juga harus melihat kondisi internal, kemudian kondisi eksternal di mana kami melakukan kegiatan usaha gitu ya. Kemudian bagaimana bisa berkolaborasi dengan baik dengan warga sekitar, dengan instansi atau dinas-dinas terkait dan macam-macam, itu juga salah satu apa namanya tantangan kami juga di dalam usaha ini. Kemudian bagaimana kami mengemas supaya orang ini merasa bahwa pelayanan yang kami lakukan di Geblek Pari ini terasa gitu ya, bahwa tradisional yang kami hadirkan, konsep tradisional, makanan tradisional itu bisa ngeblend atau bisa beradaptasi atau bisa menyatu dengan era modernisasi saat ini gitu. Ini juga suatu tantangan yang kami memang harus terus berinovasi, harus terus apa namanya bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi basic dari usaha kami ini yang mana kami selalu ingin menjaga kelestarian alam dan juga tradisional ini tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi menjaga suatu usaha atau konsep tradisional di era modern ini juga tidak mudah, teman-teman. Karena di suatu bayangan misalnya yang tradisional itu selalu miliknya yang orang tua gitu. Kalau yang berbau tradisional itu selalu identik dengan orang-orang sepuh gitu. Enggak. Kami ingin membuat bahwa tradisional pun bisa masuk ke dunia milenial. Tradisional pun bisa masuk ke dunia teenager atau mungkin dunia anak-anak muda yang mungkin kepingin menjelajah atau mungkin kepingin apa namanya bereksplor dengan banyak hal gitu. Itu tantangan kami. Oke, Pak Fajar, next. Nah, kemudian dari kendala dan juga tantangan yang kami hadapi untuk memberikan pelayanan kepada customer, maka kami melakukan beberapa hal dari awal, itu dari basic kami membuka usaha itu adalah pertama, pembangunan itu dilakukan atau dikerjakan dengan tukang dari warga sekitar. Itu hubungannya tadi bisa dengan bersinergi tadi. Bagaimana kami sesuai dengan prinsip bela beli Kulon Progo. Jadi bela beli Kulon Progo itu tidak melulu dengan produk yang kita beli dari Kulon Progo, tetapi menggunakan SDM dari Kulon Progo sendiri itu juga termasuk salah satu spirit bela beli Kulon Progo. Bagaimana peredaran uang itu tetap berada di Kulon Progo, teman-teman. Ketika kami membawa tukang dari luar Kulon Progo misalnya, itu berarti uang yang beredar akan keluar dari Kulon Progo. Jadi itu juga salah satu bentuk dari sinergi tadi. Kemudian bagaimana kami bisa apa namanya mengkolaborasikan dengan banyak hal di Kulon Progo, salah satunya adalah menggunakan omah kampung atau limasan Kulon Progo. Jadi beberapa tempat di Geblek Pari yang nanti misalnya teman-teman datang atau mungkin yang pernah sudah datang ke Kulon Progo, teman-teman akan lihat bagaimana bentuk omah kampung itu yang kami beli itu juga dari Kulon Progo. Misalnya ada orang yang menjual gitu ya, yang sudah sepuh-sepuh biasanya atau mungkin apa namanya yang sudah tidak memakai rumah itu lagi kita beli, itu juga dari Kulon Progo kita masukkan lagi ke usaha kami di Kulon Progo
Jadi bila beli Kulon Progo tadi tetap tercipta, sinerginya tetap ada, dan ini menjadi suatu simbol bahwa apapun yang ada di Geblek Pari itu adalah apa namanya, kekuatan atau vibe dari Kulon Progo sendiri. Jadi omah-omah kampung itu ya begitulah aslinya. Jadi pengunjung kita yang datang itu melihat bahwa mungkin dia akan berpikir, atau mungkin yang sudah pernah tinggal di perkampungan gitu ya, dia akan bernostalgia kembali bagaimana mengingat omah-omah kampung zaman dulu. Dan itu tidak ada yang kami rubah. Semuanya masih sama seperti kami beli. Tidak ada yang kami cat, tidak ada yang kami ganti gentengnya misalnya ya. Jadi itu betul-betul asli seperti itu, yang itu mungkin punya nilai sejarah atau histori bagi keluarga masing-masing. Dan itu kami pertahankan. Kemudian mempertahankan pepohonan existing. Jadi teman-teman kalau datang ke Geblek Pari, bahkan semua pengunjung yang datang pun akan merasakan bagaimana tempat ini betul-betul sangat dekat dengan alam. Pepohonan yang sudah ada di lahan sebelum ada warung itu tetap ada. Bahkan di omah limasan atau omah kampung yang kami beli pun itu sampai kami rela melubangi atapnya supaya si pohon ini tetap tumbuh gitu. Jadi itu yang tercipta. Bagaimana apa namanya, pengunjung itu bisa merasakan bagaimana berada di suatu tempat yang memang masih sangat alami gitu. Bahkan pohon pun tidak ditebang ketika ada omah yang dipasang di situ. Karena kebanyakan kan kalau mikir kalau ada rumah mau dipasang, begitu ada pohon, ini saya rasa mengganggu nih, ditebang supaya rumahnya menjadi rapi gitu ya. Tetapi kami berpikirnya berbeda. Bagaimana pohon ini tetap tumbuh, bagaimana bisa berdampingan, dan itu bisa menciptakan suasana yang natural. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan kita kepada customer dari versi kami. Jadi pelayanannya apa namanya, membuat orang itu nyaman, serasa ada di suatu tempat yang asli dan alami seperti itu. Oke, next Pak Fajar. Kemudian bagaimana cara kami untuk mempertahankan pemandangan atau apa namanya, alam yang ada di situ adalah kita mengoptimalkan view atau pemandangan yang ada di daerah situ. Jadi sebenarnya tempat itu di Pronosutan Kembang Nanggulan Kulon Progo itu sejak saya kecil, bahkan itu memang dari dulu puluhan tahun itu seperti itu. Jadi bagaimana kami bisa mengoptimalkan seluruh alam atau potensi yang ada di situ, kita masukkan ke dalam usaha kami ini. Jadi kekuatan alam ini kita masukkan ke dalam yang namanya Geblek Pari ini tadi. Sehingga seperti mempunyai kekuatan yang luar biasa, padahal itu kami mengoptimalkan pemandangan yang ada gitu. Kemudian karyawan yang dari warga sekitar tadi, kami tidak ada kemudian apa namanya, pelatihan secara khusus. Kami mengundang apa namanya, mungkin orang-orang yang expert di bidangnya untuk bagaimana sih melayani dengan baik versi dari apa namanya, mungkin yang sudah tercatat di akademisi gitu, tidak. Tetapi bagaimana melayani orang itu dengan learning by doing, seperti itu konsepnya. Jadi ketika ada orang yang datang, kami harus bagaimana, itu akan tercipta dengan belajar dari sesuatu itu tadi. Ketika ada komplain dari customer pun kami akan perbaiki, tetapi kok perbaikan ini juga berasal dari komplain pengunjung. Banyak sekali hal-hal sistem yang dulu di awal mungkin tidak sebaik sekarang, itu bukan karena saya menata sistemnya dengan baik di awal, tapi semuanya belajar dari komplain gitu. Jadi dari komplain itulah kami bisa memperbaiki sistem pelayanan kami. Kemudian semua bahan baku yang dibeli dari warga itu terkait tadi bagaimana kendala dari suplai bahan, itu semuanya didapat dari warga sekitar.
Misalnya teman-teman bisa bayangkan deh, ketika punya suatu usaha, teman-teman pasti akan mencari bagaimana supplier itu bisa eh, didapat dari grosir atau mungkin didapat dari distributor yang mungkin harganya akan lebih murah gitu ya. Tetapi vibe yang terbentuk di Geblek Pari itu tidak begitu. Jadi semua bahan baku yang kami butuhkan itu kami belinya dari warga sekitar. Bahkan barang-barang yang sebenarnya kami bisa beli dari suppliernya langsung, itu kami tidak lakukan. Supaya apa? Terbentuk suatu rantai ekonomi yang terus berjalan. Jadi kalau misalnya warga sekitar itu punya sayur, dia akan jual ke Geblek Pari, bahkan gula pasir pun yang kami bisa beli dengan mungkin karungan yang lebih murah gitu ya, tetapi kami belinya ke warga sekitar dan itu belinya kiloan gitu, dan pasti harganya akan lebih tinggi daripada kalau kami beli dalam jumlah besar, tapi itu tidak kami lakukan. Kami tetap membeli bahan baku itu dari warga sekitar supaya rantai ekonominya bisa terbentuk gitu ya. Seperti ada kayak misalnya lele, telur, kayu bakar dan lain-lain. Semuanya yang ada di Geblek Pari 98% itu didapat dari perputaran dari warga sekitar. Oke, next. Nah, kemudian tadi untuk misalnya bagaimana sih memberikan pelayanan kepada konsumen dengan kendala dan tantangan yang ada di Geblek Pari. Sebenarnya kendala kami itu adalah dari misalnya suplai bahan baku tadi ya. Suplai bahan baku itu karena kami kan disuplai oleh warga sekitar gitu teman-teman, dan mungkin dari warga sekitar tidak mencukupi, kita ada pasar tradisional di situ. Pasti akan ada kendala. Kalau misalnya suplainya tidak sama, maka bahan yang kami butuhkan setiap hari tidak akan tersedia ya. Nah, bagaimana cara saya untuk bisa menanggulangi itu? Kami bikin menu masakan itu berbeda setiap hari. Nah, dari kendala suplai tadi, misalnya kalau di warung-warung yang pada umumnya misalnya setiap hari itu pasti ada sayur contoh katakanlah lodeh terong misalnya, setiap hari ada itu terus karena ini yang sudah konsepnya ada sayur itu terus. Nah, kalau kami di konsep seperti itu akan kesulitan di suplainya karena suplai kami adalah dari warga sekitar dan juga pasar tradisional. Nah, kemudian bagaimana saya bisa mengatasi ini? Padahal untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, harusnya konsumen kalau lihat datang itu pasti ada itu mereka puas, kan gitu. Nah, dari kendala yang saya hadapi ini, maka saya dari kendala yang ada di sini, ini dicari formulanya bagaimana ini menjadi sesuatu yang bisa dijual. Makanya menu masakan yang berbeda setiap hari itu sebenarnya untuk menutupi kendala yang ada tadi. Kita ciptakan, kita sampaikan kepada konsumen bahwa Geblek Pari ini uniknya atau istimewanya bisa dikatakan seperti itu adalah masakan yang berbeda setiap hari. Nah, jadi teman-teman paham ya, dari kendala yang ada, sebenarnya ini adalah kendala, tetapi bagaimana kendala ini bukan menjadikan suatu hal yang, aduh bagaimana nih kalau nggak bisa, saya harus cari di mana nih supaya selalu tersedia gitu. Tetapi kendalanya sudah tahu, nah supaya solusinya itu ada bagaimana? Ya berarti kami harus membuat suatu bentuk promosi kepada konsumen bahwa menu masakan di Geblek Pari itu berbeda setiap hari, gitu ya. Sehingga kendala yang kami hadapi itu bisa kami atasi, tetapi yang dari luar atau konsumen juga tidak merasa kecewa gitu. Oh, ternyata memang konsepnya Geblek Pari itu makanannya berbeda setiap hari gitu. Padahal itu adalah dari kendala yang kami alami di awal tadi, gitu ya. Sehingga bisa menjadi jalan keluar bagi kami dengan masakan yang berbeda setiap hari. Jarang sekali loh kalau misalnya suatu warung yang masakannya berbeda setiap hari. Itu sepertinya akan membuat pusing bagian dapur misalnya. Tetapi karena kendala itu kami sudah ketahui dari awal, ya ini kendala ini harus dikemas
menjadi sesuatu yang bisa dijual kepada konsumen gitu ya. Oke, itu tadi. Kemudian bersinergi tadi juga bisa kami lakukan selain dari suplai bahan, bersinergi dengan pembangunan dengan warga sekitar. Nah, bersinergi itu juga bisa karena impact-nya untuk pelayanan juga kepada konsumen itu saling mendukung dengan warga. Seperti contohnya adalah parkir. Nah, parkir ini kalau kami dalam usaha kami, parkir ini betul-betul di luar kami. Parkir ini menjadi hak mutlak bagi warga sekitar, gitu ya, dikelola oleh warga. Hasilnya juga untuk warga. Tetapi yang kami dapatkan adalah pelayanan kepada konsumen. Bagaimana konsumen itu datang, ada kantong parkir yang luas. Bagaimana konsumen itu datang sudah ada petugas parkir yang membantu untuk mobilnya supaya tersusun dengan rapi, itu juga hubungannya dengan pelayanan. Tetapi bagaimana kendala yang kami hadapi tadi bisa kami atasi, yaitu dari dengan bersinergi dengan warga. Kemudian ada persewaan sepeda. Nah, pelayanan yang ada di Geblek Pari tidak melulu mereka datang, bisa makan, kemudian bisa berfoto-foto, tetapi pelayanan yang kami tambahkan adalah pengunjung itu bisa bersepeda atau bisa melakukan kegiatan yang lain selain menikmati kuliner gitu ya. Itu pun bersinergi dengan warga. Jadi warga-warga ini akhirnya membentuk suatu ekosistem ekonomi yang mana mereka punya sepeda-sepeda yang bisa disewakan dan itu sudah berjalan sampai hari ini gitu ya. Jadi ketika pengunjung mendapatkan pelayanan dari warung kami yaitu bersepeda, selain makan itu juga bisa bersinergi dengan warga. Nah, kemudian promosi yang kami lakukan di media sosial maupun organik itu terus berjalan sampai dengan sekarang, tidak berhenti gitu ya, dan itu terus terjadi sampai hari ini. Oke, next Pak Fajar. Sebentar saya minum dulu ya. Ya Mbak, disilahkan. Iya Bu, ini sepertinya kering sekali. Heeh. Kemudian memahami potensi atau peluangnya, mengenali target marketnya, kemudian mengenali tujuannya lebih dalam, itu apa saja. Memperluas lingkup perkenalan, pertemanan atau relasi dan komunitas yang kami jalin, menggunakan media sosial secara aktif, positif, dan efektif gitu ya. Jadi semuanya ini menjadi salah satu rangkaian bagaimana kami menghadapi kendala dan tantangan yang ada di usaha kami ini. Target market yang kami mau capai itu apa? Salah satunya adalah para pelancong, para wisatawan, teman-teman yang mungkin punya hobi bersepeda gitu ya. Kemudian tujuan kami untuk mendirikan usaha ini selain untuk kami juga berkembang, ada hasil yang bisa diperoleh dari usaha ini, para warga lokal atau warga setempat juga mendapatkan efek dari situ, dan itu sudah menjadi seperti bola salju yang terus berjalan sampai saat ini. Oke, next Pak Fajar. Nah, ini teman-teman beberapa tempat yang ada di lokasi. Ini memang foto yang lama ya, teman-teman. Jadi ini foto di awal-awal ketika kami mendirikan usaha ini, masih bentuknya seperti ini dengan tempat-tempat yang masih belum banyak menggunakan tempat-tempat yang terbuka ini masih ya hanya dikasih kursi-kursi seperti itu, seperti yang teman-teman sudah lihat kemarin misalnya yang sudah ikut di sesi pertama, semuanya ini di awal hanya sebatas ya sederhana saja, semuanya bisa menikmati
yang ada di sini. Dan sekarang untuk yang sekarang memang sudah jauh lebih berkembang. Kami sudah semakin bisa untuk memberikan pelayanannya lebih dari sisi tempat, sehingga yang dulu misalnya kalau hujan ini teman-teman kalau pengunjungnya kehujanan, ini bisa langsung putar pulang gitu ya. Tapi sekarang banyak tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Oke, next Pak Fajar. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi vibe-nya makan di tempat yang mengoptimalkan pemandangan tadi. Ini juga semua foto masih di awal usaha kami. Semuanya masih berjalan seperti berkembang gitu ya. Masih dari awal kami hanya sederhana, kemudian sekarang bisa berkembang seperti yang kami lakukan di saat ini, seperti itu. Oke, next Pak. Next Pak Fajar. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat vibe dari tempat ini di awal pun masih banyak tempat-tempat terbuka, karena memang kebetulan usaha ini bertumbuh gitu ya, bertumbuh tidak serta-merta. Jadi tempat yang kami gunakan waktu itu ya sesuai dengan budget yang kami sediakan saja gitu ya. Seperti ini pun kalau misalnya musim hujan ya sudah, waktu itu kami hanya pasrah saja. Karena kalau sudah hujan, customer akan pulang karena nggak ada tempat berteduh gitu sama sekali. Gitu ya. Oke, next. Dari foto-foto ini lebih banyak ke foto. Nah, ini beberapa menu yang kami tampilkan tadi. Sebenarnya kendala yang ada di lapangan itu adalah supply tadi, tetapi kami kemas menjadi suatu bentuk bahwa ini menu kami berbeda setiap hari. Nah, ini sayur-sayur desa seperti ini yang kami pertahankan, walaupun sampai sekarang ini tetap ada dan itu tetap berganti-ganti. Beberapa media itu juga meliput tempat ini supaya promosi ini tetap berjalan. Oke, next. Nah, ini yang vibe atau view yang didapat ketika kami mengoptimalkan pemandangan yang ada. Nah, di sini itu terlihat ya teman-teman, makannya sederhana, tetapi view-nya ini yang menjadikan luar biasa. Dan akhirnya kami juga tambahkan beberapa fasilitas tambahan seperti misalnya ada ayunan seperti ini, itu bisa menambah pelayanan bagi konsumen, bagaimana mereka bisa sedikit berfoto atau mungkin membuat Instagramable ya kalau zaman sekarang itu dari tempat-tempat atau mungkin tambahan-tambahan yang kami berikan di Geblek Pari. Oke, next. Nah, teman-teman, kami terus berbenah dan beradaptasi supaya kita juga memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen. Dulu mungkin di awal kita ya karyawan bekerja hanya dengan baju yang penting sopan, rapi gitu ya. Tapi sekarang karena kami terus berbenah dan beradaptasi, kita juga menciptakan suatu lingkungan yang juga sesuai sama konsep. Jadi karyawan itu sudah menggunakan baju sorjan dengan blangkon. Kalau yang perempuan karena banyak yang berhijab, maka dikombinasikan seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk pelayanan kita kepada konsumen, supaya konsumen juga merasa nyaman dan terlihat Geblek Pari semakin profesional, walaupun konsepnya tetap sederhana. Ini teman-teman yang di dapur juga sama, mereka juga tetap dengan seragam yang diberikan, tetap melakukan kegiatan memasak seperti pada umumnya ya, dalam tanda kutip kan kita konsepnya seperti orang rewang ya, kalau masak bersama-sama, dikerjakan bersama-sama, tetapi dengan kemasan yang berbeda. Nah, seperti ini pun menjadi salah satu bentuk pelayanan kita kepada konsumen. Oke, next.
Nah, teman-teman ini beberapa contoh foto ketika ada public figure atau mungkin pejabat yang datang itu ini akan memberikan suatu efek juga kepada yang lain karena setelah melihat oh kok ternyata banyak public figure yang datang ke Geblek Pari, apa sih istimewanya itu akan muncul dengan otomatis gitu bahwa beberapa yang datang itu kita dokumentasikan, itu menjadi tanda berterima kasih kepada mereka karena mereka sudah berkunjung. Nah, ini juga menjadi suatu galeri atau menjadi suatu daya tarik yang bisa dilihat oleh pengunjung-pengunjung kita di media sosial kita. Jadi ada beberapa yang memang bersepeda, ada yang beberapa yang memang hanya jalan-jalan saja. Ini sudah ada di Instagram kita, yang mana pengunjung-pengunjung itu bisa melihat gitu. Nah ini bisa sampai ke sini pun ini juga melewati banyak proses. Bagaimana public figure ini bisa datang itu pasti mereka akan melihat pertama dari mungkin ada yang memberikan informasi atau mungkin melihat dari berbagai media sosial seperti di YouTube atau Instagram. Nah, itu terbentuk karena berjalannya dengan waktu. Jadi tidak serta-merta ini terjadi begitu saja. Oke, next. Nah, ini udah habis nih teman-teman. Jadi pelayanan yang kami berikan di Geblek Pari sebenarnya sangat sederhana sekali. Kami hanya melihat kendala, tantangan yang ada, bagaimana tantangan dan kendala itu menjadi suatu langkah kita untuk mengemasnya menjadi sesuatu nilai jual. Padahal itu berawal dari semua kendala-kendala yang ada tadi. Seperti itu. Jadi sangat-sangat sederhana, tidak ada yang rumit gitu ya. Tetapi memang ini membutuhkan pemikiran yang mungkin berbeda dari yang lain. Seperti itu. Itu Bu Umi. Ya, oke Mbak Putri, luar biasa ya dengan berbagai kendala-kendala yang ada ya, khususnya kendala alam begitu ya Mbak, karena ibaratnya Betul, harus masuk ke dalam ya, kemudian sumber daya alam yang ada dan sebagainya ini bisa diubah ya. Justru betul. menjadikan kalau kata Mbak Putri menjadi tantangan nih ya, Iya, yang harus diubah begitu. Untuk betul, akhirnya betul. mendatangkan keuntungan gitu ya. Nah, ini Dari menarik tantangan sekali dapat tadi keuntungan ya. teman-teman ya yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri. Nah, teman-teman nanti silahkan bisa menyampaikan juga pertanyaan-pertanyaan ataupun sharing di kolom chat. Bisa juga teman-teman nanti langsung open mic. Tolong nanti raise hand terlebih dahulu ya. Nanti bisa disampaikan apa yang ingin didiskusikan dengan Mbak Putri. Nah, ini saya awali dulu Mbak. Saya ini penasaran Iya, gitu. Mbak Putri tadi mengatakan dari sisi SDM ini kan memang iya, juga memanfaatkan SDM lokal. Artinya yang dulunya mungkin profesinya itu bertani ya ataupun sebagai ibu rumah tangga kalau ibu-ibu dan lain sebagainya yang itu keberadaannya ada di kampung, tentu tidak mudah merubah mindset mereka ya. Karena ini kaitannya sudah dengan pelanggan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, gimana nih betul. Mbak caranya? Sementara kadang-kadang kan kalau di kampung, misal nih ada orang yang punya hajatan. Nah, gitu kan, Iya, rewang gitu ya. betul, betul, Nah, betul. Mbak Putri gimana nanti kalau pegawainya kemudian ada orang hajatan rewang semua loh, yang garap siapa nih? Gitu. Nah, Iya, betul. gimana nih Mbak Putri? Ya. Betul banget Bu Umi, itu pun masih terjadi sampai hari ini. Oh, gitu ya. Jadi itu adalah suatu bentuk kegiatan sosial yang tidak bisa kami rubah. Ketika Mhm. misalnya jadwal tanam padi, jadwal panen padi itu juga Mhm. beberapa karyawan kita juga akan izin gitu ya. Mhm. Atau mungkin ada yang pengajian lah, ada yang macam-macam kegiatan sosial di masyarakat itu tetap ada Mhm. sampai sekarang. Tetapi hal itu tidak pernah kami larang. Hanya sekarang itu gini Bu, kebetulan kami menggunakan sistem itu adalah kontrol sosial ada di
karyawan sendiri. Karena mereka itu misalnya kalau orang kampung itu ya Bu, atau orang desa atau orang yang memang lingkupnya di pedesaan itu, besok kalau kamu ada kegiatan ini, siapa tahu nanti aku juga akan ada kegiatan ini lagi. Jadi saling backup gitu Bu. Misalnya aku ki rewang ya, misalnya gitu ya Bu. Saya Iya. rewang ya besok itu, saya nggak bisa masuk. Oh iya nggak apa-apa, saya akan carikan ganti. Nanti siapa tahu saya juga besok suatu saat akan rewang juga. Jadi itu sudah terbentuk seperti itu. Mereka akan Oke. mencarikan ganti SDM yang lain, yang mana itu juga dari lokal juga. Heeh. Seperti itu Bu. Memang itu sampai Oke. saat ini terjadi, tapi itu sudah berjalan sampai saya tuh kadang nggak tahu bahwa karyawan saya yang ini tuh sekarang tuh lagi nggak masuk karena misalnya ada panen padi gitu, atau Mm-mm. dia harus bantu orang tuanya untuk apa namanya panen gitu. Itu saya sudah nggak tahu Bu, karena Oke. begitu sudah itu nggak berangkat, ini sudah tergantikan sama yang lain. Teman-temannya ini sudah akan mencarikan, karena suatu saat ini juga bisa terjadi pada temannya yang lain gitu. Jadi ini SDM ini kontrol sosialnya sudah terbentuk sendiri Bu. Ini apa ya, Oke. guyupnya ya, guyup Heeh. rukunnya di apa namanya, pedesaan itu seperti itu. Itu yang luar biasa bagi kami. Nah, kendalanya memang ketika terjadinya itu di hari-hari yang krusial gitu ya, di hari-hari Heeh. misalnya Minggu atau tanggal merah, itu memang ketika mencarikan pengganti tidak ada, itu memang betul-betul saya alami ya, itu akan turun Bu, pelayanan kita akan Ah, turun. heeh, heeh. Tapi ini harus dijalani karena nggak ada lagi yang bisa mengganti, karena misalnya Betul. jadwal panen padi itu banyak orang yang akan terjun ke sawah gitu. Jadi orang yang Mm-mm. nganggur itu mungkin sedikit, jadi tidak bisa membantu untuk rewang tadi, misalnya Mm-mm. masak bersama-sama. Maka itu pelayanan memang akan turun. Tapi Mm. karena itu sudah menjadi apa ya, sudah terbentuk gitu ya Bu, ya itu seperti sudah menjadi permakluman gitu untuk pengunjung Mm. kami. Karena yang terjadi itu seperti itu. Misalnya rame gitu pengunjung, misalnya telat nih, masak nasinya telat karena yang biasa masak nasi tadi baru izin untuk panen padi misalnya. Mm-mm. Itu pun customer karena ini sudah terbiasa, karena kan pola tanam dan pola panen ini terbentuk Bu. Nah, Mm-mm. setiap periode itu pasti terjadi. Nah, ini sudah Ya. akhirnya sudah menjadi pola. Dan itu Mm-mm. akhirnya menjadi sesuatu yang unik bagi Geblek Pari. Oh, memang nek Geblek Pari itu nek wayahe panen ki yo karyawannya kurang kayak gitu loh, Bu. Oke. Heeh, Itu menjadi heeh. seperti itu. Jadi Kearifan lokal ini ya. betul, kearifan lokal. Heeh. Akhirnya itu dalam tanda kutip kita angkat aja menjadi nilai jual. Lah, Hmm. ini kendala kok, Bu. Iya, Kendala bagi kami, tapi bagaimana ini supaya tidak mengecewakan pengunjung-pengunjung ya. Nah, iya ini kita betul. kita menjadikan histori atau apa namanya, filosofi dari warung ini. Oh, memang kalau Hmm. pas musim-musim tertentu, karena itu pasti akan setiap tahun ada, karena panen itu kan bisa 3 kalian Bu dalam setahun, dan Iya hal ini akan betul. terjadi. Berarti dalam setahun ada Mm. pola itu 3 kali gitu. Nah, ini bisa kami Oke. jual untuk menjadi suatu daya tarik malahan. Oh, ternyata di Heeh. suatu usaha itu ada yang begini ya. Ini sangat untuk sebagian orang ini menjadi nilai lebih. Oke. Ya luar biasa ini berarti memang Mbak Putri ini memberikan kepercayaan ya kepada para pegawainya. Udahlah kamu atur misalnya mau ada yang izin gimana caranya diatur Iya, mereka betul. begitu ya luar biasa. Nggih. Kontrolnya di mereka sendiri, Bu. Kontrolnya ada di mereka. Karena saya membayangkan merubah mindset itu kan tidak mudah gitu ya Mbak. Tapi Betul, ternyata betul. itu diterapkan Mbak Putri dengan memberikan tanggung jawab ke mereka, kontrol ada di mereka itu bisa berjalan. Meskipun ada Betul. waktu-waktu khusus misalnya seperti panen tadi itu Iya, pasti akan ada iya. yang berkurang pelayanannya. Oke, oke, luar Betul. biasa. Oke, teman-teman dipersilahkan nih yang akan sharing bisa menyampaikannya di kolom chat atau silahkan juga
bisa nanti membuka mic dengan terlebih dahulu raise hand ya. Oke, ini yang pertama nih Mbak, dari teman-teman ada yang bertanya dari Enggar. Oke, Oke, Enggar ini bertanya, apa namanya, bahwa di Geblek Pari ini terus berbenah ya dan beradaptasi. Nah, betul. kemudian bagaimana nih tipsnya dalam mempertahankan pelayanan yang baik bagi dan juga meningkatkan kecepatan pelayanan seperti itu, Mbak. Oke, ini Mbak atau Mas ini, Mas Enggar Mbak, Mbak. atau Mbak Enggar? Mbak Enggar ya. Enggar ya. Oke, Mbak Enggar, ini pertanyaannya bagus banget karena ini pernah saya alami sendiri bagaimana dalam kondisi kami yang waktu itu crowded dengan sistem yang belum terbentuk karena Hmm. DM dan segala macam, ini memang luar biasa. Bagaimana pelayanan ini supaya menjadi cepat, ini juga menjadi PR bagi kami waktu itu. Nah, ketika saya melihat bahwa ada beberapa DM yang mungkin tepatnya itu bukan di depan, tapi dia tempatnya di belakang. Sehingga kalau ini menjadi memperlambat seperti itu. Nah, akhirnya saya menggunakan sistem right man in the right place gitu ya, Bu ya. Ya, Jadi oke. tempat ini harusnya saya amati beliaunya ini harusnya di sini penempatannya supaya ini bisa cepat. Oh, beliaunya harusnya di sini. Itu saya putar-putar Hmm. gitu supaya mempercepat pelayanan. Kadang kan kita melihat bahwa kok penempatannya di situ-situ terus, tapi kok nggak bisa cepat ya. Ternyata tempatnya nggak pas buat merekanya sebenarnya. Seperti yang kita dengar ya, right man in the right place. Jadi orangnya yang saya geser. Gimana ya formulanya? Oh, yang ini saya pindah ke sini, yang ini saya pindah ke sini, supaya ini bisa cepat nanti sistemnya. Dan itu berhasil. Jadi formula yang sekarang itu sistemnya memang orangnya sudah tepat. Yang bikin minum itu adalah si A sama si B. Kalau mereka yang bikin minum itu mereka sudah bisa mengetahui yang duluan yang dibuat tuh mana, yang harusnya yang duluan tuh mana. Itu kan tidak semua orang bisa, Bu. Butuh skill ya, walaupun hanya skill sederhana. Oh, yang harus duluan tuh yang minuman ini supaya cepat. Nah, itu sudah tepat orangnya. Kalau dulu mungkin yang mikir ini tuh sebenarnya ada di belakang gitu. Nah, ini saya ubah tempatnya supaya pelayanan lebih cepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya melihatnya misalnya ada suatu kejadian, ada komplain gitu ya. Komplainnya itu kenapa gitu? Ternyata sistem kita yang informasi yang belum jelas. Nah, makanya misalnya kalau di BlackBerry ini bagaimana kan kalau di warung kami ini semuanya sebenarnya tanda kutip customer ambil sendiri, tidak dilayani, hanya dibuatkan minum sama snack atau cemilan. Nah, supaya customer ini tahu tidak komplain itu kita buatkan akhirnya tulisan besar di kasir gitu, Bu. Itu hal sederhana, tapi pesan di sini itu sebuah informasi sederhana yang meminimalis orang komplain. Dulu orang komplain, ini sebenarnya gimana sih Blackberry itu cara pesennya gimana kok ruwet istilahnya gitu loh, Bu. Nah, ternyata yang informasi yang kami sampaikan nggak masuk ke teman-teman yang datang gitu, ke pengunjung. Akhirnya dengan sistem pesan di sini, pengunjung itu dengan sendirinya akan datang ke kasir meminta nomor meja. Kalau dulu kan mungkin dikiranya akan didatengin pengunjung datang duduk dulu Oh ya, ke nanti meja terus kemudian disodori menu gitu ya. ya. Nah, mungkin dulu itu kebanyakannya berpikirnya seperti itu, Bu. Nah, Ya. ternyata kan yang mau kita bentuk di sini adalah orang apa namanya berinisiatif datang sendiri gitu. Nah, akhirnya ditulisin di situ. Sampai sekarang tidak ada komplain tentang itu. Kalau dulu memang ada. Nah, itu berhasil ternyata. Kemudian itu tadi dulu juga ada komplain, kok saya itu datang duluan, kok yang dapat malah yang belakangan, gitu ya Bu ya. Nah itu juga akhirnya sudah sekarang terpatahkan dengan adanya kami buat suatu tabel. Jadi di sana itu ada tabel apa namanya pengunjung siapa duluan yang masukin urutan antrian gitu. Itu kita tadi yang berbenah tadi Bu, Mbak menjawab Mbak Enggar tadi. Jadi Iya, ya. dari tabel tersebut akhirnya customer tahu bahwa dia menyerahkan antriannya itu adalah nomor 5, nomor 7, nomor sekian gitu. Jadi di situ sudah ada datanya sehingga customer
kalau misalnya nanya, Mbak saya nomor berapa lagi? Oh kurang 4 lagi Bu, oh kurang 3 lagi, itu kita tinggal melihatkan data. Oh ya, oke, gitu. Jadi tidak ada komplain. Itu berhasil. Jadi cara membuat pelayanan kami tadi cepat dan akhirnya meminimalis komplain, ya seperti itu yang sudah berjalan saat ini. Kami ada tabel untuk customer yang memesan gorengan, karena semua kan fresh ya Bu ya, di Black Pari Iya. itu pengunjung akan mendapatkan yang fresh ketika pesanannya datang. Nah itu sudah sangat jauh lebih baik. Sekarang untuk komplain sudah sangat bisa dikatakan ya hanya mungkin sekali lah, hanya mungkin orang yang belum belum pernah ke Geblek Pari atau mungkin dilalai nunggunya agak lama karena proses menggoreng dan sebagainya. Tapi kalau untuk sistem yang orang kok dia duluan saya belum, itu sudah tidak ada dengan adanya tabel itu tadi. Itu 3 hal yang saya lakukan untuk membuat pelayanan lebih baik. Oke, baik. Dan itu Mbak Putri menemukan sendiri begitu ya caranya, Iya, gimana caranya gitu ya. dari masalah yang Oke. terjadi di Luar lapangan. biasa. Oke. Baik Mbak, Enggar, gimana Mbak Enggar? Sudah ya? Sudah terjawab ya? Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, Iya, sama-sama Mbak ya, terima Enggar. kasih Mbak Enggar. Oke, ini selanjutnya ada dari Mas Ahmad Ardani ya. Mas Ini lebih Ahmad. kepada bagaimana strateginya ya dari Mbak Putri menjaga semangat para karyawannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kadang-kadang mungkin ya Mbak, kalau di masa-masa liburan kayak gitu dengan banyak tamu, kadang-kadang kan membuat karyawan juga capek gitu ya. Seneng tapi Betul. capek ya. Tamunya banyak, seneng banget tapi setelahnya ibaratnya tepar mungkin Iya. seperti itu. Nah, gimana nih Mbak strateginya untuk menjaga agar semangat karyawan itu tetap tinggi ya dalam memberikan pelayanan? Oke, wah ini luar biasa Mas Ahmad. Ini kayaknya besok bakalan jadi entrepreneur nih dan nanya gimana caranya karyawan bisa loyal ke kita dan semangat ya, Bu. Oke, jadi gini, kita dengan karyawan itu kalau saya pribadi itu kita mesti loyal karena mereka juga loyal. Kalau loyalnya mereka adalah bagaimana mereka bekerja untuk kita melakukan kegiatan melayani kepada konsumen. Itu kan loyal kepada kita. Nah, kita untuk yang owner loyalnya kepada karyawan adalah kita memberikan tambahan bonus bagi mereka. Itu saja kuncinya. Jadi Mas Ahmad, kalau mau karyawan kita loyal, kalau mau karyawan kita semangat, ibaratnya kalau kita senang, kita senang bareng. Kalau susah, kita juga merasakan susah bareng. Jadi itu yang saya lakukan di 4 tahun bersama dengan karyawan Geblek Pari yang sampai saat ini tidak ada yang keluar ibaratnya untuk pindah kerja atau mungkin untuk apa gitu Bu. Tapi mereka biasanya minta izin keluar tuh karena mereka usaha, ada yang misalnya buka angkringan, ada yang akhirnya Mbak saya mau izin usaha, mau beternak ayam. Wow, luar biasa. Hal-hal yang membuat saya bangga kepada mereka. Jadi selama masih ibaratnya sama-sama hanya bekerja, kemudian pindah lagi tempat kerja yang lain tuh sampai saat ini tidak ada. Jadi bagaimana teman-teman ya tim saya ini bisa semangat, bisa kalau ada reservasi, ada gerudukan orang datang puluhan orang pun mereka sigap, mereka siap. Karena apa? Mereka loyal dan saya pun loyal. Jadi kita sama-sama. Itu kuncinya. Jadi jangan sampai kita itu kepada karyawan sudah capek diprok-prok gitu ya Bu ya, tapi hasilnya nggak merasakan. Hal-hal seperti ini yang membuat mereka juga akan semangat ketika rame itu melakukan sesuatunya itu dengan benar-benar gitu. Ketika rame pun mereka bisa dengan cepat membuat semua pesanan. Karena apa? Ketika nanti ini segera berganti konsumennya, otomatis ada konsumen baru, otomatis akan ada tambahan omset, mereka juga akan mendapatkan tambahan juga gitu. Jadi caranya begitu Mas Ahmad. Ketika karyawan kita loyal, kita pun harus loyal. Loyalnya mereka adalah bekerja dengan baik untuk kita, loyalnya kita sebagai orang yang punya usaha adalah
kasih bonus ke mereka supaya mereka juga merasakan bahwa memiliki juga rasa memiliki terhadap warung. Seperti yang saya bilang tadi, semua karyawan kita, warga sekitar itu saya belum ceritakan ya bahwa karyawan kami itu juga menjadi salah satu supplier-supplier kita. Jadi mereka itu boleh mensuplai bahan baku yang ada di Geblek Pari. Jadi mereka tuh bagi-bagi gitu, Mas Ahmad. Itu di luar dari semangat bekerja tadi. Misalnya yang satu, kamu sudah setor telur, aku tak setor brambang. Kamu sudah setor jeruk, aku tak setor santan gitu. Jadi ini sudah terbentuk bagaimana rasa memiliki mereka. Dan saya pribadi sebenarnya membentuk mereka mempunyai jiwa entrepreneur. Karena dengan mereka itu menjadi supplier, yang awalnya mereka tuh nggak punya warung di rumah, mereka jadi punya warung di rumah. Yang mana mereka dalam tanda kutip sebenarnya peran utamanya adalah menjadi suppliernya Geblek Pari. Akhirnya mereka juga membuat warung kecil-kecilan di rumah. Jadi tetangga warungnya juga bisa beli di situ. Dan muncullah entrepreneur-entrepreneur baru. Gitu. Jadi mereka itu memang kita latih atau kita beri contoh, yuk kita menjadi entrepreneur juga, walaupun lingkupnya kecil di bawah dari Geblek Pari, tetapi mereka jiwanya entrepreneur sehingga mereka tuh percaya dirinya juga terlihat gitu, Bu. Itu terlihat sekali. Bahwa mereka begitu bekerja, kan kalau di Geblek Pari itu ada jam pulangnya, karena kalau yang masuk pagi nanti balik ke rumah kemudian kembali lagi ke warung gitu. Jadi ada sesi seperti itulah. Di sesi 3 jam pulang itu mereka akan kembali ke warung untuk menyetorkan, misalnya lombok rawitnya habis, habis, itu akan disetorkan, Bu. Nanti misalnya warga sekitar juga nyetor apa itu sudah berjalan. Nah itu jiwa entrepreneur akan tumbuh di situ sehingga mereka semangat juang dalam bekerja itu tinggi. Itu yang kami bentuk di sana. Gitu, Mas Melibatkan Ahmad. langsung ya Mbak ya. Jadi Iya, tidak betul. hanya sekedar mengolah saja, tapi bagaimana sampai menyediakan bahan baku juga mereka Iya, dilibatkan. Jadi merasa betul. ikut bertanggung jawab dan memiliki tentu saja. Betul, itu yang paling penting. Oke. Memiliki sehingga ketika ada apapun, kadang saya tidak perlu lagi meminta tolong, tapi sudah dikerjakan. Karena jiwa entrepreneur ini akhirnya muncul ya, Bu. Kalau tidak ada jiwa entrepreneur, mungkin luweh-luweh lah, saya cuma bekerja. Jadi kalau ada masalah mungkin ya wes lah nanti dirampungi sama yang punya gitu. Tetapi ketika jiwa seseorang dalam berusaha itu muncul, karena orang usaha ini kan masalah ada bagaimana solusinya, kan begitu. Itu juga tumbuh dalam diri mereka walaupun skala-skala kecil gitu. Oke, baik. Gimana nih, Mas Ahmad? Baik, Bu. Boleh bertanya satu hal lagi, Bu? Oh, Oh ya, Mas silahkan. Ahmad. Terkait sama sih, Bu, soal strategi gitu, Bu. Pasti kan di atas kesuksesan Geblek Pari ini ada komunikasi gitu, Bu, antar semua golongan gitu kan, Bu, di dalam internalnya. Terus bagaimana sih, Bu? Ada nggak sih, Bu, strategi khusus dari Ibu gitu untuk ngebonding semua karyawan Ibu gitu biar komunikasinya lancar gitu, Bu? Pasti kan nggak mungkin nggak ada konflik gitu, Bu, yang terjadi di antar internal Geblek Pari ini, Bu, gitu. Gimana sih, Bu, tips and tricks dari Ibu sendiri gitu untuk bonding para karyawan Ibu gitu, Bu? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab, Bumi. Ya, disilahkan Mbak Ya. Put. Oke, Mas Ahmad nih, wah keren banget nih Mas Ahmad pertanyaannya. Memang betul bahwa di suatu usaha itu pasti ada konflik. Karena gini, Mas Ahmad, ini hal yang pasti akan terjadi kepada siapapun nanti yang punya usaha. Ketika usaha ini baru mau berkembang atau baru mau menanjak, itu masalah akan datang dari internal. Tapi nanti ketika suatu usaha ini sudah berkembang pesat, itu masalah akan datang dari eksternal. Jadi setiap usaha itu
tidak usah khawatir, masalah itu selalu ada. Ketika masih kecil atau baru mau menanjak, masalah itu selalu datang dari internal. Misalnya, si A sama si B konflik, saya harus mendamaikan. Yang ini sama yang ini ada masalah di rumah, kebawa di dalam pekerjaan. Belum lagi masalah kejujuran misalnya. Ternyata yang si B ini, si A ini yang mungkin melakukan kegiatan di kasir ini tidak jujur. Atau mungkin yang di dapur ini orangnya keset. Yang lainnya udah kerja, udah semua sudah teamwork, yang satu tidak. Ini masalah dari internal. Dan ini saya alami hampir 1 tahun. 1 tahun sampai hampir berjalan 2 tahun masih ada masalah itu. Jadi Mas Ahmad memang betul bahwa konflik itu selalu ada karena ketika usaha kita mau menanjak itu masalah pasti datangnya dari internal. Bagaimana caranya? Yang saya lakukan adalah ini trik saya ya. Memang dalam misalnya kita usaha itu caranya macam-macam. Bagaimana kita mengorek apa sih kendala yang ada di lapangan gitu. Kalau saya dulu itu saya selalu memberikan gaji langsung gitu ya Bu Umi, setiap bulan saya memberikan langsung, itu saya panggil satu-satu. Dari si A saya gali apa saja sih yang dia rasakan terhadap temannya, apa saja yang dia lihat terhadap temannya. Dia ceritakan semuanya, tapi saya bilang saya tidak akan menyampaikan ini pada temanmu, ini saya keep saja. Itu saya lakukan di semua karyawan saya. Akhirnya menjadi suatu kesimpulan kalau si A, si B, si C itu ngomongin si D, itu berarti ini adalah bentuk dari si D ini tidak beres. Tapi kalau hanya satu yang ngomong itu antara like or dislike ya, hanya karena suka tidak suka. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 bahkan hampir seluruhnya ngomong bahwa si D ini begini, berarti yang punya masalah si D. Gitu. Nah, nanti si D ini akan saya panggil, tapi tidak di hadapan teman-temannya. Tapi itu nanti akan saya panggil sendiri. Berdasarkan dari input teman-temannya itu tadi, saya tahu masalahnya adalah ini. Saya sampaikan kepada si D, saya beri waktu pembenahan 1 bulan. Kalau misalnya ini belum benar juga, saya kasih kesempatan lagi 1 kali lagi. Kalau belum benar juga, 3 kali berarti sudah tidak bisa bergabung. Itu selalu saya lakukan. Jadi saya tahu bahwa masalahnya adalah di orang ini sebenarnya misalnya. Tapi saya tidak mungkin serta-merta kemudian ini sudah tidak usah dimasukkan ke dalam tim, kan nggak boleh ya Bu ya. Ini harus ada prosesnya. Nah prosesnya adalah bagaimana pembenahan 1 bulan saya lihat. Yang akan menilai saya sendiri. Nanti cara menilai saya adalah dengan sama. Ketika penggajian itu saya tanyain satu-satu. Bagaimana sih dia sudah berubah? Bagaimana sih dia sudah berubah? Sudah berubah. Kalau memang teman-temannya semua sepakat sudah berubah, berarti ini layak untuk jalan. Berarti suasana sudah menjadi kondusif. Gitu Mas Ahmad. Itu kalau dalam sistem kerja. Kemudian kalau dari sisi kejujuran misalnya, memang saya menerapkan sistem kontrol sosialnya di teman-teman atau di karyawan sendiri. Sehingga ketika ada teman yang tidak jujur, temannya yang akan ngomong. Ketika ada 1 orang yang tidak jujur, berarti temannya yang akan ngomong. Sehingga saya tidak perlu capek-capek menggali sampai ke dalam itu saya nggak jujur siapa, segala macam Bu. Itu akan keluar dengan sendirinya. Kontrol sosial kami ciptakan sebenarnya ke karyawan kami sendiri. Tanpa harus kami capek-capek, mereka akan ngomong ini begini. Tapi si yang bersangkutan ini nggak tahu gitu. Nah akhirnya solusinya kita juga pernah memindahkan seseorang dari pegang kasir, saya pindahkan ke dapur. Karena input dari teman-teman ini tidak benar. Tetapi kan bagaimanapun ada proses tadi ya Bu, peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, gitu Mas Ahmad. Kita tahu bahwa karyawan kita itu punya masalah. Yang si A ini bermasalah, tapi bagaimana caranya supaya ini bisa berubah, kita putar posisinya. Kalau diputar posisinya ternyata konfliknya masih belum mereda, kita kasih kesempatan sekali lagi, kalau tidak bisa ya sudah. Kalau dari Geblek Pari seperti itu. Jadi kita tetap humanis,
karena kita tidak memakai sistem kapitalis. Kalau sistem kapitalis begitu ada sesuatu yang tidak benar coret, sesuatu yang tidak benar coret gitu ya Bu Umi ya. Iya, iya. Tapi karena kita adalah sistemnya humanis, kita mau ada pembenahan di setiap individu, karena kita juga berbenah juga dalam usaha. Jadi tidak serta-merta kemudian langsung kita bongkar timnya, tapi yang berkonflik tadi kita pindahkan. Kalau dipindahkan ke sini bagaimana ya efeknya? Oh ternyata membaik. Oh ya berarti bisa dibenerin. Seperti itu. Tadi itu ya Mas Ahmad, bagaimana trik-triknya supaya konfliknya bisa teratasi. Nah, trik-trik yang saya lakukan seperti itu. Penempatan orang yang diganti ke posisi yang lain, kalau misalnya memang itu riskan di situ. Kemudian kita tanyain ke tim yang lain, yang memang dari informasi yang kita dapat setiap bulan kalau kita bertemu dengan karyawan pas gajian itu. Kalau memang masih si yang menjadi sorotan ini selalu diomongkan, berarti terus harus ada langkah selanjutnya. Tetapi kalau sudah membaik, berarti pembenahan ini berhasil. Seperti itu. Oke. Gitu ya, Mas Ahmad. Ya Bu, terima kasih buat Oke. jawabannya. Oke, ya. Tim punya trik khusus juga nih ya untuk dari Mbak Putri terhadap karyawannya tadi melalui apa namanya forum gajian ya. Iya, Iya, betul. menggali seperti apa nih para karyawannya. Oke, baik. Ini Mas Kiki juga sudah raise hand. Baik, nanti setelah ini kami Oke. persilahkan Mas Kiki untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya nih mengingatkan juga dari teman-teman semua yang belum mengisi presensi kehadiran pada kesempatan pagi hari ini dipersilahkan ada di kolom chat teman-teman untuk dapat mengisi link presensi ya yang sudah disediakan oleh Pak Fajar, itu sudah di-share oleh Pak Fajar. Oke, baik untuk selanjutnya Mas Kiki sudah siap untuk mengajukan pertanyaan? Langsung saja dipersilahkan Mas Kiki. Ibu, kalau saya tidak mengajukan pertanyaan, tapi saya Aha. memberi kesan dan pesan saya ketika kemarin ke Geblek Pari, boleh? Oh, Oke, boleh. Mbak Wow, Put? luar Ya, biasa. silahkan. Oke. Oh, malah udah sampai sana Udah nih. sampai sana ya. Iya, Bu. Oke. Kalau kesan saya tuh di sana tempatnya enak sih, Bu, untuk Oke. untuk family time gitu sama keluarga gitu enak Ya. banget. Terus makanannya juga enak. Kemarin Oke. saya makan pakai telur gorengnya itu enak banget ya, Bu. Terus harganya Telur juga dadar ya. Oke. harganya juga nggak mahal-mahal banget dan Oke. enak. Terus view-nya tuh sangat bagus banget ya. Kemarin dapat sunset-nya tuh bagus banget. Wow, Terus keren. pokoknya kesan saya menyenangkan sih sama teman-teman kemarin ke sana. Oke. Kalau untuk pesannya Ya. ini boleh maaf ya Bu sebelumnya. Nggak apa-apa. Kemarin kan saya sholat. Nah, itu ada sarungnya. Nah, itu maaf banget. Itu apa namanya? Sarungnya agak bau, Bu. Jadi kalau bisa ada sering diganti gitulah, Bu, untuk demi Oh kenyamanan. iya. Oke. Jadi sarana ibadahnya ya. Iya. Oke. Tapi untuk lainnya enak sih, maksudnya tempatnya juga nyaman, ibu-ibunya penjaga-penjaganya, pelayan-pelayannya juga baik-baik, ramah-ramah. Oke. Iya, Bu, begitu, Bu. Oke. Terima kasih Mas Kiki. Wah, ini luar biasa ya, saya diberi masukan juga karena kebetulan memang Geblek Pari sedang ada renovasi. Sampai saat ini masih belum selesai, Mas Kiki. Jadi ada beberapa tempat yang kita sedang buat. Ini kebetulan kita mau membuat kita nyebutnya sekedar stay. Jadi ada beberapa ini penambahan Bu Umi. Jadi ini penambahan pelayanan kepada konsumen sebenarnya untuk yang sering menanyakan Mbak Putri bisa
stay nggak sih di sini? Ada tempat penginapan nggak sih gitu. Jadi Hmm. ini sedang proses membuat sehingga agak sedikit obrak-abrikan tempatnya gitu ya. Termasuk musola yang di awalnya itu kami memang pakai omah kampung ukuran 7x8 itu lumayan besar untuk ukuran Iya. musola. Nah, akhirnya musola itu kami alih fungsikan, tempat musolanya kami pindah untuk menjadi tempat duduk pengunjung Hmm. gitu. Kami pindahkan ke depan. Jadi tempat musola di awal yang ukurannya 7x8 itu kami pindahkan untuk tempat duduk pengunjung sehingga bisa mendapatkan tambahan kapasitas sekitar 35 sampai 40 orang gitu Hmm. tambahannya, sehingga musola yang di awal tadi itu kami pindahkan dulu sementara, dibuatkan musola sementara itu di dekat pintu masuk gitu Bu Umi. Hmm. Nah, sehingga ini memang sedang dalam proses renovasi karena kita ada penambahan toilet juga, melihat perkembangan pengunjung kita yang semakin meningkat, sehingga tambahan toilet ini juga sedang dalam proses renovasi. Nah, sehingga tadi mungkin menjadi satu karena sedang berbenah seperti ini, ada satu hal mungkin yang pasti akan terlewat seperti tempat ibadah yang mungkin biasanya karyawan itu mencucinya sudah rutin sehingga kalau sedang diobrak-abrik mungkin ada yang terlupa atau bagaimana gitu, itu menjadi catatan saya nanti. Tapi yang sedang terjadi seperti itu Mas Kiki. Jadi memang kebetulan sedang ada renovasi, sedang ada perbaikan sehingga musola baru kami pindahkan sementara sehingga mungkin menjadi sesuatu yang terlewat tadi. Tapi saya minta maaf, nanti akan segera kita atasi supaya itu bisa menjadi nyaman semuanya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Kiki. Iya Iya. Mbak, sama. Oke nih Mbak Putri, ini tadi bilangnya udah sama teman-teman nih, berarti udah rombongan ke sana Oh nih. iya nih. Iya Bu, Ya, Iya izin. nih. sudah sampai ke Geblek Pari Nanggulan ya, luar Jangan lupa biasa. foto-fotonya di tag ya teman-teman Nah, tuh. dari UNY ini luar biasa ini. Nanti bisa di-tag tuh. Heeh. Oke, nih teman-teman yang lain jika masih ada yang mau bertanya masih dipersilahkan loh ya, bisa melalui kolom chat atau raise hand nanti langsung untuk menyampaikan apa pertanyaannya ke Mbak Putri ya. Oke, ini sambil menunggu dari teman-teman nih Mbak Put. Nah, Oke selama Bu. ini apa namanya di Geblek Pari ini juga menerima teman-teman dari kampus enggak atau teman-teman dari sekolah untuk misalnya ada magang, ada PKL dan sebagainya, Mbak Put? Oke, sebenarnya kalau yang dulu pernah terjadi itu bukan magang sih Bu, tetapi Mhm, ada beberapa waktu itu teman-teman dari kampus lain gitu ya yang mhm. mengadakan penjurian waktu itu bidangnya arsitektural. Mhm. Jadi membuat suatu kegiatan di warung kami, itu juga sudah pernah ada. Tapi kalau untuk yang magang dalam tanda kutip memang Mhm. terjun langsung ke internal kami memang belum selama ini Mhm. Bu. Hanya yang sudah terjadi biasanya teman-teman dari beberapa kampus yang mencari atau data literasi untuk tugas akhir Oh, ataupun untuk ya. membuat penelitian. Nah, itu Mhm. beberapa sering sekali mereka mengangkat tema Geblek Pari menjadi tugas akhir mereka dari Mhm. berbagai versi ya Bu ya. Mhm. Kalau saya sering ketemu ini ada juga beberapa barusan WA juga mau tugas akhir, mohon izin untuk ketemu untuk bisa menggali data yang mereka butuhkan. Nah itu yang Mhm. sering terjadi seperti itu Bu Umi. Jadi Mhm. sebenarnya kami dengan tangan terbuka bahkan apa yang bisa kami bantu untuk teman-teman yang mungkin punya ketertarikan kepada usaha kami, menjadikan tugas akhir mereka ini suatu hal yang luar biasa. Oke, oke. Nih, jadi artinya tetap ya apa namanya berkolaborasi dengan Betul, akademisi untuk entah ya itu untuk penelitian ya, betul. untuk observasi dan sebagainya. Nah, mungkin nanti ke depan barangkali kalau ada kesempatan
dari dari pihak Mbak Put gitu untuk teman-teman bisa lebih mendalami di sana ya, nanti mohon izin sekalian ini ya. Siap, Bumi. Heeh. Oke, ini sudah masuk lagi Mbak, ada pertanyaan dari Mbak Latifah Maunasara. Oke. Ya, mengenai standar yang diterapkan Mbak untuk Mm-mm. meningkatkan kepuasan pelanggan dari segi kualitas produk, kualitas Oke. pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, standar-standar yang ditetapkan ini seperti apa? Oke, jadi Mbak Latifah, salam kenal juga. Geblek Pari Nanggulan sebenarnya kami memang bukan usaha yang bergerak dalam suatu bisnis yang benar-benar bisnis, karena memang ini adalah satu usaha yang agak sedikit berbeda karena memang banyak hal yang kami wadahin di situ. Nah, standar yang kami lakukan sebenarnya hanya sederhana saja. Kami kan sudah menyampaikan kepada pengunjung bahwa untuk hari Senin sampai hari Jumat kami buka itu jam 8 sampai jam 8 malam. Kemudian Sabtu Minggu kita buka jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kami juga mengetahui kendala ini kembali lagi ke kendala tadi teman-teman, Mbak Latifah juga, kendala kita adalah kita kan memasak pakai tungku kayu bakar. Kita bukan pakai mesin kompor-kompor listrik atau kompor gas yang mungkin bisa dipus dengan kira-kira kalau sekian ini matangnya jam sekian, cepat ini gitu. Jadi tungku kayu bakar ini merupakan kearifan lokal yang kita jaga, di mana itu bisa terlihat oleh pengunjung dan disaksikan langsung. Tetapi kendalanya adalah ini akan memperlama proses memasak. Gitu ya. Jadi standar yang kita lakukan adalah sebenarnya kami menginformasikan kepada pengunjung, meskipun jam buka kami jam 8 kalau weekdays atau weekend itu jam 7, tetapi kami menyampaikan ke mereka makanan besar itu komplit 1 jam setelah buka. Sehingga customer ini tidak merasa kecewa gitu kalau datang. Oh, katanya buka jam 8, Mbak, kok aku situ sayurnya belum banyak yang matang, masih hanya beberapa. Karena memang kami menyampaikan untuk makanan besar itu 1 jam setelah buka itu baru komplit semua. Karena kenapa? Karena kendala kita masak pakai tungku. Dan tungku itu ibaratnya ndadeni geni ya Bu, kalau orang Jawa itu juga makan waktu. Betul. Dia harus kayu bakarnya harus benar-benar kering dan segala Kering, macam. ya. Iya. Tapi karena itu adalah suatu konsep tradisional, maka kendala ini harus bagaimana cara mengatasinya. Nah, kami sampaikan di media sosial, dimanapun misalnya ada pengunjung yang menghubungi secara WhatsApp, itu selalu saya sampaikan bahwa makanan besar ready lengkap itu 1 jam setelah buka. Tapi kalau untuk customer yang sudah datang mau pesan minum sama camilan itu sudah bisa dilayani. Itu standar yang kami lakukan supaya kendala yang kami punya tadi bisa teratasi ya. Solusinya ya nggak ada solusi ya, adanya hanya memberikan informasi kepada pengunjung. Kemudian standar yang lain adalah masak kita kan fresh, Mbak Latifah. Kita tidak punya freezer, kita tidak ada menyimpan bahan sayur mayur itu dalam suatu kulkas atau freezer, sehingga semuanya harus fresh setiap hari. Gitu ya Mbak Latifah. Standar kita makanannya fresh, setiap hari pasti ya dibuat baru. Gitu ya. Kemudian yang lain adalah kita kalau masak di Geblek Pari itu tidak menggunakan MSG. Jadi standar kita kalau masak adalah bumbu-bumbuan dan rempah-rempah. Sehingga itu mungkin untuk sebagian orang memang rasanya kurang nendang. Ya Bu ya. Ketika kita sudah terbiasa, ini anak micin ya kalau zaman sekarang. Kalau nggak pakai micin mungkin kurang nendang, karena itu memang betul. Tetapi kami juga memikirkan bagaimana lansia-lansia bisa makan, bagaimana anak-anak kecil bisa makan dengan lahap. Itu memang standarnya tidak menggunakan MSG, iya micin tadi, sehingga betul-betul memang bumbu-bumbu bawang putih, bawang merah dan kemiri dan segala macam yang memang bahan-bahan seperti itu yang kita pakai, itu yang selanjutnya standar yang lakukan. Kemudian yang lain adalah untuk
makanan-makanan tambahan seperti camilan, itu kami juga selalu fresh, tidak pernah kami memberikan itu yang misalnya yang sudah lama gitu atau sudah digoreng dulu sampai sampai apa namanya dingin gitu kemudian baru diberikan, tidak. Standar kita adalah ketika orderan itu masuk baru kita buatkan supaya customer mendapatkan selalu yang fresh. Fresh from the oven ya kayak gitu. Fresh langsung digoreng, langsung disajikan dalam hidangan yang panas. Jadi kebanyakan memang di Geblek Pari apa namanya makanan-makanan, minuman-minuman pun kayak es dawet, es cincau itu semuanya kalau sudah habis di sore hari itu kita tidak akan membuat lagi, Bu. Karena kalau nggak habis itu akan jadi sisa. Betul. Begitu stoknya habis yang kayak es kuwut itu kan semuanya bahannya buah-buahan apa segala macam, dawet, cincau, itu kalau sudah habis kita nggak akan refill lagi. Karena standar kita harus fresh besok pagi. Gitu. Makanannya juga seperti itu. Seperti itu Mbak Latifah kalau untuk standar yang dilakukan bagaimana kuliner Deso ini bisa tetap bertahan sampai sekarang karena pengunjung tahu bahwa setiap makan di pagi hari mereka selalu makan sesuatu yang fresh. Ini langsung dimasak dan tidak menggunakan micin tadi. Oke. Ya, memang konsepnya sangat khusus ya. Spesifik gitu ya Mbak kalau saya melihatnya ya Mbak Put ya sampai dari sisi makanannya pun nggak pakai MSG. Tentu kan ini pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa yang sudah ditetapkan oleh Mbak Putri sebagai salah satu ibaratnya daya apa ya namanya Betul. daya yang apa mengikat ya para pelanggannya nggak pakai MSG begitu. Dan barangkali salah satunya juga mengajak masyarakat nih kalau saya melihat Mbak untuk apa mulai melirik makanan sehat begitu ya. Ya tidak kebanyakan MSG maksudnya ya. Betul. Nendang tapi ternyata tumpukan MSG-nya banyak kan nanti akan menjadi itu PR di sudah sering kita kemudian temukan hari. di makanan-makanan yang lain ya Bu Umi yang kita beli ciki-ciki, kita beli ini macam-macam. Oh ya, satu lagi Bu Umi untuk Mbak Latifah. Jadi standar yang kita lakukan di Geblek Pari dari awal kita buka sampai sekarang kita itu memang menghindari plastik dan sedotan plastik. Sehingga Gitu ya. apa namanya pengunjung-pengunjung kita di awal itu dulu sering komplain karena kebiasaan tidak memakai sedotan itu waktu di 2017 masih belum banyak Bu. Kalau sekarang mungkin kita di gerai-gerai di mall itu sudah banyak yang tidak menggunakan sedotan. Nah, waktu 2017 itu masih banyak Bu. Bahkan di franchise-franchise besar pun galeri-galeri besar yang kita sering lihat di mall itu masih menggunakan sedotan. Nah, itu kendala kami waktu di awal itu sering dimarah-marahin pengunjung. Karena buat minum langsung di gelas itu mungkin agak ini ya Bu ya, agak tidak terbiasa karena biasanya disedot gitu. Atau mungkin biasanya membungkus dengan plastik, kemudian kami tidak bisa membungkus dengan plastik, itu juga menjadi kendala. Nah, kemudian standar yang kita lakukan di beberapa grup kita, Geblek Pari dan ada beberapa tempat yang lain, itu kita menggunakannya kemarin-kemarin adalah menggunakan takir. Teman-teman tahu takir nggak ya? Takir itu tempat dari kertas yang untuk kendurian. Nah, itu bentuknya kayak koin gitu kalau ditangkap. Nah, ini dulu kami menggunakannya takir karena takir ini adalah salah satu handmade ya Bu. Itu biasanya pabrikan pun tidak yang pabrikan besar, itu biasanya rumahan yang membuat itu tradisional gitu, UMKM bisa seperti itu. Kita rutin pakai itu supaya ini juga terjalin ya ekonominya Bu. Oh iya betul Mbak. Belum ada brandingnya juga, masih yang biasa itu. Kami pakai itu selama 4 tahun ini. Nah, kalau membungkus hanya boleh bisa pakai itu. Misalnya pengen geblek, mau dibawa pulang ya dibungkusnya pakai itu. Dan mereka bawanya pakai tangan, karena kami tidak pakai plastik untuk memasukkannya di situ. Nah, apa namanya? Itu dulu awalnya juga tidak mudah. Kami sampai memberikan tulisan ditempelkan di omah-omah limasan. Kami tidak menyediakan bungkus plastik. Mohon maaf, kami tidak menyediakan sedotan dan bungkus plastik.
informasi yang selalu kita sampaikan melalui tulisan-tulisan yang kami tempel. Nah, akhirnya sekarang sudah terbentuk karena memang pola ini sudah terbentuk di berbagai macam tempat makan bahwa sedotan plastik dan plastik ini dihindari. Nah, untuk sekarang Geblek Pari sudah mengikuti perkembangan zaman juga, bagaimana tempat yang untuk membawa geblek pulang ini bisa sedikit terlihat modern tapi tetap aman bagi lingkungan. Kami akhirnya sekarang menggunakan paper bag, Bu. Paper bagnya itu sekarang ada brandingnya Geblek Pari, Nanggulan dan juga Pariboro. Itu salah satu cabang kita. Nah, itu selain untuk promosi tadi ya, karena ini untuk membuat orang jadi ingat terus. Nah, ini juga bisa tetap bisa mungkin digunakan lagi, atau mungkin kalau limbahnya bisa Bu, tidak terlalu panjang seperti plastik, seperti itu. Oke. Gitu. Ya, gimana nih Mbak Latifah? Sudah terjawab? Udah, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Terima Terima kasih. kasih. Saya appreciate loh Mbak, paketnya takir gitu. Wah, luar biasa, bener-bener Iya, ini Bu. kearifan lokal sekali ya. Iya, Mengenalkan betul. juga mungkin kepada masyarakat ataupun pembeli ya yang belum pernah mengenal ini apa sih. Iya, Kok banyak bungkusan yang dari seperti ini. wisatawan tuh baru tahu, ini apa sih Mbak, kok lucu banget. Buat mereka takir kan terbuka, terus ditumpuk lagi. Itu jadi Betul. bentuknya kayak koin apa gitu, 4 koin zaman dulu. Nah, untuk yang sekarang di Geblek Pari, kalau ada pengunjung-pengunjung reservasi, kan jajanan-jajanan kayak cemilan itu kita taruh tampah. Nah, untuk mengambilnya itu tetap pakai takir, Bu Umi. Takir kecil-kecil Takir ini, itu ya. iya, itu tetap ada. Kalau misalkan dimakan di situ yang untuk rombongan banyak, itu kan kita nggak mungkin menyediakan piring snack sebanyak itu nanti ya. Jadi pakainya takir, mereka ngambil dari tampah gitu. Itu masih ada di Geblek Pari. Tapi untuk yang dibawa pulang, misalnya pengunjung kita kepingin geblek, kepingin sengek gitu, itu menggunakan paper bag sekarang yang ada brandingnya Geblek Pari, dan itu bisa membuat kedekatan bagi mereka juga gitu. Ya, luar biasa nih, sampai dipikirkan sedetil-detil